Dengarkan bagaimana kisahnya Imam Abu Hanifah mampu menjawab pertanyaannya orang-orang ateis mengenai keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Abu Hanifah atau kita kenal dengan nama Nu'man bin Sabit adalah salah satu ulama fikih terkemuka generasi paling awal yang merupakan pendiri daripada mazhab Hanafiyah. Beliau merupakan seorang tabi'in sebab pernah bertemu dengan sahabat Nabi Muhammad SAW, yakni Anas bin Malik. Beliau lahir di Kufah pada abad 1 Hijriah dan meninggal di Baghdad pada abad kedua Hijriah. Abu Hanifah tidak hanya ahli di bidang fikih saja, tetapi juga ilmu tauhid. Salah satu guru dari Imam Abu Hanifah ialah Syekh Hamad bin Abu Sulaiman, ulama fikih kenamaan asal Kufah. Kepadanya Abu Hanifah nyantri kurang lebih selama 18 tahun. Usianya masih sangat muda, 22 tahun. Ketika salah satu kerabatnya Syekh Hamad di Basrah wafat, beliau merasa cukup mewakilkannya pada Abu Hanifah, jadi pengajar, mufti, dan pengarah dialog. Ketika pengambilan tugas itulah Abu Hanifah mendapat banyak pertanyaan datang kepadanya. Syekh Nawawi menceritakan salah satu kisah yang kemudian dimaktubkan dalam kitab Fathul Majid, bahwasannya Syekh Nawawi pernah bercerita terkait kisah seorang pemeluk ateis atau dahriyah di zaman Syekh Hamad atau gurunya Imam Abu Hanifah. Ia telah berhasil dan mampu membungkam ulama melalui satu pertanyaan perihal keberadaan Allah Subhanahu wa taala yang tak memiliki tempat. Tetapi dalam pertanyaannya tersebut kepada seluruh ulama, orang ateis ini tidak merasa cukup puas dengan jawaban para ulama-ulama tersebut. Bahkan dia mampu membungkam seluruh ulama dengan pertanyaan perihal keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Maka ia kembali menantang untuk memastikan bahwa para ulama sekitar benar-benar bertekuk lutut tidak mampu menjawab sekelumit pertanyaannya. Dengan lantangnya orang ateis itu berkata di tengah para ulama, "Masih tersisakah seseorang di antara ulama kalian?" Tanyanya menantang kepada seluruh ulama pada saat itu. Para menteri menjawab, "Ya, ada salah satu ulama yang hebat yang mampu menjawab pertanyaan Anda." Maka dijawab oleh seluruh menteri pada saat itu, yakni Syekh Hamad bin Abu Sulaiman, yang melainkan adalah imam ataupun guru dari Imam Abu Hanifah. Sang menteri pun mendatangi Syekh Hamad. Mereka meminta beliau untuk segera menghadap sang raja yang ateis itu. Tetapi Syekh Hamad memahami duduk perkaraannya, sehingga meminta waktu senggang semalam untuk memikirkan hal tersebut. Beliau memahami betul bahwa ulama lainnya telah kalah di hadapan sang raja ateis tersebut. Maka pada pagi harinya, sebelum beliau berangkat ingin menghadap untuk menantang pertanyaan raja ateis tersebut, ia menghampiri salah satu murid kesayangannya, yaitu Imam Abu Hanifah. Ketika itu usia Imam Abu Hanifah masih sangat muda. Imam Abu Hanifah bertanya melihat kondisi gurunya, "Kenapa wahai Anda, Syekh, kelihatan putus asa?" Tanya Abu Hanifah. Ketika mendapati gurunya murung seakan menyimpan beban besar. Maka dijawab oleh Syekh Hamad bin Abu Sulaiman, "Bagaimana mungkin aku tidak berputus asa sedangkan aku diminta menghadap raja ateis yang para ulama telah bungkam oleh pertanyaan-pertanyaannya. Selain itu aku bermimpi tidak enak semalam," terang Syekh Hamad kepada Imam Abu Hanifah. "Apa itu?" tanya Imam Abu Hanifah. "Aku melihat rumah yang luas dan penuh hiasan, yang tertanam di dalamnya pohon-pohon berbuah. Lalu dari sudut rumah itu keluarlah babi dan memakan buah, daun, dan dahannya hingga tak tersisa apapun kecuali ujung bawah batangnya. Tak lama dari batang itu muncullah singa dan membunuh babi itu." Maka mendengar perihal tersebut, Imam Abu Hanifah langsung melontarkan pertanyaan kepada gurunya. "Wahai guruku," kata Abu Hanifah, "Allah Subhanahu wa taala telah mengajariku ilmu tabir mimpi. Mimpimu ini baik untuk kita dan buruk untuk musuh-musuh kita. Maka jika engkau izinkan saya menafsirkannya, saya sungguh akan melakukannya." Maka mendengar hal tersebut,
Syekh Hamad bin Abu Sulaiman mengatakan kepada Imam Abu Hanifah, "Tafsirkanlah mimpi itu." "Hai Nu'man," sahut Syekh Hamad tak sabar. Abu Hanifah pun mulai mengartikan mimpi gurunya. Rumah yang luas dan penuh hiasan adalah Islam. Pohon-pohon berbuah ialah para ulama. Ujung batang yang tersisa di situ adalah engkau. Sementara babi adalah sang raja ateis, dan singa yang membunuhnya adalah saya. Maka berangkatlah engkau, wahai guruku, dengan membawa diriku. Dan begitu berkat keistimewaanmu dan kemuliaanmu, saya memiliki kesempatan untuk berbicara dengan raja itu. Syekh Hamad mendengar pernyataan Imam Abu Hanifah merasa senang luar biasa. Beliau pun mendatangi tempat perjanjian dengan para menteri tersebut untuk menjawab tantangan daripada raja ateis tersebut. Sementara itu, Imam Abu Hanifah mengikuti dan mengiringi perjalanan gurunya tersebut sambil mengangkat sepatu dan sepatu gurunya. Sang raja pun tiba dan langsung menuju singgasananya. Dengan sontak beliau berkata, "Mana ulama yang mampu menjawab pertanyaanku?" Pertanyaan raja ateis dengan sombongnya. Suasana hening pada saat itu. Apalagi ulama lain, bahkan Syekh Hamad sendiri pun juga belum menjawab pertanyaan sang raja tersebut. Maka berkatalah Imam Abu Hanifah, "Apa-apaan ini? Bertanyalah, akulah yang mampu akan menjawab pertanyaanmu." Jawab Abu Hanifah memancing sang raja untuk mengeluarkan pertanyaannya. Beliau yakin akan bisa menjawab pertanyaan tersebut meskipun dirinya masih teramat muda. Maka mendengar pernyataan Imam Abu Hanifah, sang raja ateis itu pun berkata, "Siapa engkau, wahai anak muda? Kau bermaksud berbicara denganku? Bagaimana dengan para sesepuh yang berpangkat dan berbaju mewah itu? Bagaimana dengan para pembesar yang telah kalah di depanku? Bagaimana mungkin engkau yang masih kecil dan hina ini mampu melakukannya?" Maka mendengar pernyataan raja tersebut, Imam Abu Hanifah mengatakan, "Allah tidak meletakkan kemuliaan untuk para pembesar atau yang berbaju mewah, tetapi Allah meletakkannya kepada para ulama," jawab Abu Hanifah. "Jadi engkau mau menjawab pertanyaanku?" tegas seorang raja mengatakan. Abu Hanifah mengangguk dan menyatakan, "Iya, saya akan menjawabnya dengan taufik Allah Subhanahu wa Ta'ala." Sedikit pun Imam Abu Hanifah tidak merasa gentar karena harus menjawab pertanyaan sang raja ateis tersebut. Di sisi lain, ia sangat yakin dengan mimpi gurunya sebelum berangkat, bahwa ialah pemenang nantinya. Ia pun mulai terlibat perdebatan dengan seorang raja tersebut dengan sengitnya. Pertanyaan yang dilontarkan oleh seorang raja, "Apakah Allah itu ada?" Imam Abu Hanifah menjawab, "Iya, Allah ada." Sang raja pun kembali bertanya, "Di mana dia?" Imam Abu Hanifah menjawab, "Dia tidak memiliki tempat berdiam." Maka sang raja ateis itu pun menjawab kembali, "Bagaimana mungkin sesuatu yang ada tidak memiliki tempat?" Maka Imam Abu Hanifah setelah mendengarkan pernyataan raja tersebut bertanya kembali dan menjawab hal tersebut. "Buktinya ada di badanmu sendiri." "Apa itu?" kata raja. "Apakah badanmu memiliki ruh?" Imam Abu Hanifah menanyakan hal tersebut. Maka sang raja menjawab, "Iya, tubuhku memiliki ruh." Maka Imam Abu Hanifah bertanya, "Di mana ruhmu? Apakah di kepala, apakah di perut, atau bahkan di kakimu?" Maka sang raja pun kebingungan pada saat itu. Ia tak bisa menjawab untuk kali pertama atas pertanyaannya Imam Abu Hanifah. Beliau bungkam. Dia bungkam di hadapan orang banyak dengan pertanyaan anak muda di depannya. Lalu dengan sigap Abu Hanifah bertanya kembali, "Apakah susu ini memiliki lemak?" Dengan menunjukkan salah satu ataupun segelas susu di hadapan seorang raja. Jawab raja dengan singkat, "Iya, pasti susu itu memiliki lemak." "Maka saya akan bertanya," kata Imam Abu Hanifah, "di mana tempat lemak itu? Di atas, di bawah, atau bahkan di tengahnya?" Abu Hanifah lantas menimpali pernyataannya tersebut. Sebagaimana ruh yang tadi tidak dijumpai tempatnya, sebagaimana juga susu yang tidak diketahui tempat lemaknya di mana. Begitulah Allah tidak memiliki tempat di alam semesta. Lalu apa yang ada
sebelum Allah dan sesudahnya? Pertanyaan raja memotong dari pernyataan Imam Abu Hanifah. Maka Imam Abu Hanifah menjawab, tidak ada sesuatu apapun di depan maupun di belakangnya. Maka sang raja mengatakan, bagaimana mungkin tergambar di pikiranku sesuatu yang tak memiliki awal dan akhir? Maka Imam Abu Hanifah menyatakan, ini dalihnya juga ada di dalam badanmu. Apa itu, kata raja? Apa yang ada sebelum ibu jari dan sesudah jari kelingkingmu, kata Imam Abu Hanifah. Tak ada apapun sebelum ibu jari dan setelah jari kelingkingku, kata raja. Maka seperti itulah Allah, kata Imam Abu Hanifah. Tidak ada sesuatu di depan ataupun di belakangnya, sebelum maupun sesudahnya. Dengan hal tersebut, raja kembali terbungkam dengan pernyataannya Imam Abu Hanifah. Ketika dia menanyakan, Allah itu dari mana asalnya dan dari mana awalnya dan akhirnya? Imam Abu Hanifah menjawab dengan pertanyaan yang singkat tapi mampu membungkam raja tersebut. Maka dengan ketidakpuasan kembali seorang raja tersebut bertanya kepada Imam Abu Hanifah. Masih ada satu pertanyaan lagi yang akan saya katakan, tutur seorang raja. Akan saya jawab insya Allah, kata Imam Abu Hanifah. Apa pekerjaan Allah sekarang? Mendengar pertanyaan terakhir itu, Abu Hanifah tidak langsung menjawab. Engkau kebalik, seharusnya yang menjawab itu ada di atas singgasana, dan yang bertanya berada di bawahnya. Saya akan menjawab seandainya kau bersedia turun. Tutur Imam Abu Hanifah. Sang raja turun dari singgasananya dan mengiyakan permintaan Abu Hanifah. Dan Abu Hanifah ganti menduduki singgasana sang raja ketika beliau di atas mimbar dan mengulang pertanyaan tadi. Maka sang raja bertanya lagi, ayo jelaskan kepadaku apa pekerjaan Allah sekarang. Maka dengan sigapnya Imam Abu Hanifah mengatakan, pekerjaan Allah sekarang ialah menjatuhkan kebatilan sepertimu dari atas ke bawah, dan dia menaikkan orang yang benar sepertiku dari bawah ke atas. Sang raja diam tak berkutik. 3 pertanyaan yang diajukan tak lagi membungkam melawan. Justru ia takluk di hadapan anak muda di bawah singgah sananya sendiri. Dengan demikian, mimpi Syekh Hamad benar. Melalui keistimewaan nalarnya itu, kelak Abu Hanifah dikenal sebagai imam mazhab paling rasional. Demikian teman-teman, ada 3 poin dari kisahnya Imam Abu Hanifah yang mesti kita fahami dan mesti kita pelajari. Mungkin bagi kita yang belum memahami keyakinan dan keimanan yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala akan bertanya-tanya, di mana Allah? Sedang apa Allah? Asal Allah dari mana? Dan pekerjaan Allah hari ini seperti apa? Akan terlontar dalam pikiran kita. Tapi dari kisah Imam Abu Hanifah ini dapat kita pelajari dan dapat kita ketahui apa saja pertanyaan yang selama ini mungkin terlontarkan atau terfikirkan dalam pikiran kita.